Dahulu kala di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Dia terkenal tekun beribadah. Kemudian pada suatu malam, saat dia sedang fokus bertapa, muncullah cahaya yang sangat terang, ialah Dewi Kehidupan. Wahai Sidi Mantra, kuperhatikan kamu sangat tekun dalam bersemedi. Aku akan memberimu harta yang berlimpah sebagai hadiah. Dan karena kau juga tidak bisa memiliki keturunan, maka ku anugerahkan seorang anak. Terimalah manik ini. Lalu muncul Manik yang berubah menjadi seorang bayi yang akhirnya diberi nama Manik Angkeran. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkeran tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Namun, ia memiliki sifat yang berbeda dengan ayahnya. Dia sangat gemar berjudi, sehari-hari hanya berjudi. Ia tak pernah tinggal diam di rumah. Di mana ada perjudian, di situ pasti ada Manik Angkeran. Setiap kali berjudi, ia selalu kalah dan meninggalkan hutang. Kini semua harta telah habis, tak tersisa ditambah lilitan hutang yang sangat banyak. Membuat Manik Angkeran secara diam-diam mengambil harta yang disimpan oleh orang tuanya. Ia yakin dengan harta tersebut semua hutangnya dapat terlunasi dan sisanya bisa digunakan untuk berjudi kembali. Seakan tak pernah jera, dia berjudi dan kalah lagi. Begitu terus sehingga semua harta milik orang tuanya habis. Kini hidup Manik Angkeran jauh dari kata tenang karena selalu dikejar oleh penagih hutang. Suatu hari, Sidi Mantra bermaksud untuk mengambil sejumlah hartanya. Namun di tempat penyimpanan tersebut... Hah? Di mana semua hartaku? Kenapa bisa kosong seperti ini? Maafkan aku ayah, aku telah menggunakannya untuk berjudi. Kau ini ya, sudah kuperingatkan berkali-kali, jangan suka berjudi. Saat ini aku butuh uang untuk membayar semua hutangku. Aku tidak memiliki harta sepeser pun karena sudah kau habiskan. Tolong bantu aku ayah, kalau aku tidak bisa membayar hutangku, maka mereka akan menghabisiku. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari petunjuk untuk membantumu. Demi sang anak, Sidi Mantra telah pergi bersemedi untuk memohon diberikan petunjuk dari para dewi. Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Besuki. Gunakan tongkat ini untuk memanggilnya, lalu ketuk 3 kali. Berangkatlah ia menuju Gunung Agung melewati hutan yang terkenal angker dan berbahaya. Setelah perjalanan panjang, ia pun sampai di kawah Gunung Agung. Kemudian ia mengetukkan tongkat, lalu muncullah sang naga. Apa tujuanmu datang ke sini, Mahukvana? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi hutang anakku. Sang naga pun menerawang kehidupan Sidi Mantra. Baiklah, tapi aku juga punya pesan untuk anakmu. Sampaikan padanya untuk menggunakan hartanya dengan bijak. Terima kasih Naga Besuki. Akan kusampaikan pesanmu kepada anakku. Semoga Dewi membalas segala kebaikanmu. Sesampainya di rumah, ia memberikan harta tersebut kepada anaknya untuk membayar semua hutangnya dan menyuruhnya untuk berhenti berjudi. Manik Angkeran pun berjanji, akan tetapi janji hanyalah tinggal janji. Manik Angkeran tetap tidak kapok, lalu ia mulai berjudi lagi sampai semua harta tersebut habis. Dan ia meminta tolong kepada ayahnya lagi, tetapi sang ayah tidak mau menolongnya lagi. Pada keesokannya datang 2 orang warga yang memberi saran kepada Manik agar mengikuti ayahnya ke Gunung Agung. Karena Sidi Mantra tidak tega kepada Manik, akhirnya Sidi Mantra pergi lagi ke Gunung Agung untuk meminta harta dari Naga Besuki. Ternyata harta ayah selama ini berasal dari naga itu. Baiklah, aku juga bisa melakukannya daripada meminta kepada ayah. Usai mendapatkan harta, Sidi Mantra pulang dan tetap diikuti oleh anaknya. Manik Angkeran berencana untuk mencuri tongkat dari sang ayah agar rencananya berhasil. Dari kejauhan, Manik Angkeran melihat ayahnya telah tertidur lelap. Ia pun segera mengambil tongkat itu. Berangkatlah Manik menuju Gunung Agung untuk menjalankan rencananya. Sampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran meniru ayahnya dengan mengetukkan tongkat sebanyak 3 kali. Siapa kau? Dan apa tujuanmu datang ke sini, Mahukvana? Kenapa kau bisa memiliki tongkat itu? Aku adalah Manik Angkeran, putra Sidi Mantra. Ayahku mengutuskan untuk meminta sedikit harta padamu. Ambillah harta ini dan jangan kembali ke sini lagi. Ketika Naga Besuki memberikan harta, perhatian Manik tertuju pada permata besar yang berada di ekor sang naga. Muncullah sifat tamak Manik.
Dengan serakah, ia menebas ekor naga besuki. Naga besuki kesakitan dan berusaha untuk mengejar Manik. Namun, sang naga kesusahan karena kehilangan ekornya. Naga besuki menyemburkan api ke bekas kaki Manik, sampai akhirnya Manik terbakar hangus. Pada keesokan harinya, Sidi Mantra berangkat menuju Gunung Agung. Sepanjang jalan menuju Gunung Agung, Sidi Mantra merasakan ada hal yang tidak beres. Benar saja, di tengah jalan ia melihat anaknya yang sudah hangus terbakar. Di sampingnya terdapat tongkat dan potongan ekor naga. Sidi Mantra kemudian membawa sang anak dan potongan ekor itu ke tempat naga besuki berada. Aku akan menghidupkan anakmu kembali. Akan tetapi aku memiliki syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku. Baiklah, aku akan turuti permintaanmu. Bila mana nanti Manik Angkeran hidup kembali, saya menyerahkannya kepadamu untuk mengabdi di sini selamanya. Dengan kesaktiannya, ekor naga besuki dapat tersambung kembali. Sang naga juga memenuhi janjinya. Kemudian muncul asap yang tebal, diiringi sosok Manik Angkeran yang hidup seperti sedia kala. Manik Angkeran kemudian bersujud lalu meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Sidi Mantra telah memaafkan anaknya, akan tetapi ia memberitahu bahwa mereka tidak bisa hidup bersama kembali. Kemudian Sidi Mantra kembali menuju Daha. Di tengah perjalanan, ia memikirkan cara agar putranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sidi Mantra membelah dan membagi daratan menjadi dua. Daratan itu adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kini dikenal dengan Selat Bali.